friend had them. Di awal film, kita diperlihatkan dengan beberapa petugas kepolisian yang sedang mengawal seorang koruptor pajak ke suatu tempat untuk diinterogasi. Tapi di tengah perjalanan, kendaraan mereka terpaksa berhenti karena sebuah traktor menghalangi. Kemudian, dua petugas polisi mencoba turun untuk memindahkan traktor itu dan memeriksa keadaan di sekitar. Namun, ketua polisi yang masih berada di dalam mobil menyadari situasi yang tidak aman di luar. Lalu, dia memutuskan untuk meminta dua anak buahnya untuk keluar dari mobil dan satu petugas diperintahkan untuk menjaga Sandra di dalam mobil. Namun, tiba-tiba mereka malah dihadapkan pada serangan tak terduga oleh seseorang yang tidak dikenal. Beberapa saat kemudian, orang misterius itu masuk dan mengeliminasi petugas kepolisian yang berjaga di dalam mobil itu. Di sini, kita akhirnya diberitahu bahwa orang misterius tersebut itu bernama Walker. Ternyata, dia seorang pembunuh bayaran internasional yang pada masa lalunya, Walker adalah seorang marinir. Namun, setelah kehilangan keluarganya dia beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Lalu, setelah dia berhasil membunuh polisi tersebut, kemudian, Walker mengangkat penutup wajah koruptor itu dan menyamakan dengan foto yang ada di ponselnya. Mengetahui itu, sang koruptor sangat gembira karena berpikir bahwa sekarang dia akan bebas karena Walker akan menolongnya. Namun hal itu hanyalah khayal dia saja. Faktanya, tiba-tiba Walker malah menodongkan senjatanya. Karena takut dan panik, sang koruptor pun mencoba menyuap Walker dengan menawarkan motor gede dan semua kekayaan yang dimilikinya, asalkan dia dibebaskan. Namun, Walker memilih melakukan tindakan berikut ini. No boy. Setelah Walker turun dari mobil, dia terkejut saat mengetahui bahwa ketua polisi ternyata masih hidup dan berhasil melarikan diri. Menyadari hal ini, Walker segera menghubungi temannya untuk memberitahu bahwa targetnya yaitu si koruptor telah berhasil dia habisi. Namun, ada satu petugas polisi yang berhasil melarikan diri dan sempat melihat wajah Walker. Setelah mendengar hal itu, teman Walker menyarankan agar dia pergi ke sebuah fasilitas rahasia untuk mengganti identitasnya. Singkat cerita, Walker tiba di fasilitas tersebut dan di dalamnya dia bertemu dengan seorang ibu yang bertugas mengganti identitasnya dengan yang baru. Walker meminta agar identitasnya segera dibuat. Namun ibu tersebut menjelaskan bahwa untuk keamanan Walker sendiri, dia diwajibkan untuk menginap 1 malam di sana. Kemudian Walker dibawa ke sebuah ruangan oleh seorang petugas bernama Smithy. Setelah masuk ke ruangan tersebut, Smithy meminta Walker untuk meletakkan semua barang bawaannya termasuk dompet, ponsel dan lain-lainnya. Selain itu, Walker juga diminta untuk mengubah sidik jarinya, dan disinilah terungkap bahwa fasilitas ini dimiliki oleh sebuah organisasi pembunuh bayaran yang bertujuan untuk mengubah identitas lama mereka dengan yang baru. I assure you. Kemudian saat Walker hendak masuk ke kamar yang telah disediakan, dia bertemu dengan beberapa pembunuh bayaran lainnya. Selain itu, Walker juga melihat seorang wanita hamil bernama Juliet yang sedang berada di kamar yang sama dengan seorang pembunuh bayaran bernama Susan. Di tempat lain, sebuah kelompok mafia sudah bersiap untuk menyerang fasilitas tersebut. Penyerangan ini dipimpin oleh 3 tangan kanan bos mafia. Lalu, sebelum mereka masuk, salah satu tangan kanan bernama Renal memberitahu bosnya bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi, dan tujuan mereka adalah untuk membawa paksa Juliet, wanita hamil yang sebelumnya dilihat oleh Walker. No witnesses. Security is as easy as we thought. That's cool. It tends to expire. Kembali ke dalam kamar, Walker terlihat sedang memandangi liontin yang berisi foto putrinya. Setiap kali melihat foto tersebut, dia merasakan kesedihan yang mendalam dan merasa bersalah. Diketahui bahwa putrinya telah meninggal puluhan tahun yang lalu ketika Walker masih menjadi seorang marinir. Di sisi lain, anggota mafia itu berhasil membuka gerbang fasilitas tersebut dan dengan cepat menghabisi para penjaga yang berada di sekitar tempat itu. Lalu, mereka mulai masuk ke dalam fasilitas untuk mencari Juliet. Kemudian salah seorang penjaga yang bertugas memantau ruangan juga tidak luput dari serangan mereka. Selain itu, sistem penjagaan CCTV dan akses keluar masuk juga berhasil mereka bobol dengan sangat mudah, yang artinya,
sekarang mereka bebas bergerak tanpa terdeteksi. Sementara itu, Smithy si petugas fasilitas, masih asyik menikmati dangdutan dan sama sekali tidak menyadari bahwa kelompok mafia sedang menyerang. Lalu, ketika alarm bahaya berbunyi dan rekan-rekannya terlihat dibunuh oleh mafia tersebut, Smithy menjadi ketakutan dan segera bersembunyi. Kemudian dia mencoba menyalakan suara alarm tersebut kepada Walker, yang tampaknya tidak peduli dengan situasi di luar. Karena, saat itu Walker masih terfokus meratapi foto putrinya. Tak lama kemudian, Walker dikunjungi oleh Susan dan Juliet. Susan meminta bantuan kepada Walker karena dia tahu bahwa penyerangan ini bertujuan untuk menculik Juliet. Namun, Walker menjawab bahwa dia tidak peduli karena tidak mengenal mereka. Mendengar itu, kemudian Susan mencoba menjelaskan bahwa dia juga seorang pembunuh bayaran dan mengenal Walker karena reputasinya yang dihormati di kalangan mereka. Tapi, karena Walker tetap diam tanpa memberikan respon, akhirnya Susan dan Juliet memutuskan untuk pergi. Juliet. Saat ini kita belum tahu mengapa para mafia ini menginginkan Juliet. Jangan kemana-mana dulu ya, nanti pasti ketemu jawabannya. Tiba-tiba, salah satu anggota mafia mendekati Walker dan menembaknya. Namun dengan keahlian dan pengalamannya, Walker mengalahkan anggota mafia tersebut dengan mudah. Lalu, karena keamanannya sudah merasa terancam, akhirnya Walker bersedia membantu Juliet dan Susan. Kemudian Walker bertemu dengan mereka yang pada saat itu, Susan baru saja mengalahkan seorang anggota mafia. Setelah itu, terdengar suara para anggota mafia di sebelah kamar mereka. Kemudian, Susan mengajak Walker untuk menghabisinya, tapi, Walker justru mengatakan bahwa tugas tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Susan. Mendengar itu, kemudian Susan pun menghadapi mafia tersebut sendirian. Terlihat dia berhasil mengeliminasi satu persatu anggota mafia itu. Tapi saat Susan lengah dia hampir terpojok. Tapi untungnya, Walker muncul tepat waktu dan menyelamatkan Susan. Setelah itu, Susan mengajak Juliet untuk bergerak menuju ruang persenjataan. Karena mereka tahu masih banyaknya anggota mafia dan mereka tidak punya senjata. Namun ketika mereka hendak masuk ke ruangan senjata, tiba-tiba anggota mafia datang, membuat Juliet terpaksa bersembunyi di bawah mobil. Tapi sayangnya, Juliet ketahuan oleh para anggota mafia tersebut. Tetapi untungnya, Walker dan Susan segera menghabisi anggota mafia tersebut dengan cepat. Setelah tiba di ruangan senjata, mereka bingung karena senjata-senjata itu terkunci di dalam lemari kaca, dan mereka tidak dapat menemukan kuncinya. Tapi, tiba-tiba, mereka terkejut dengan kedatangan Smithy. Guns, Smithy. What guns? But what? Have you hid the keys to the gun closet? Kemudian, Walker segera bertanya kepada Smithy apakah dia memiliki kunci lemari persenjataan itu. Smithy menjawab bahwa dia tidak memiliki kunci tersebut, dan dia hanya menyimpan kunci lemari untuk persenjataan yang belum diamankan. Lalu ketika lemari itu dibuka, mereka hanya menemukan beberapa pisau dan granat asap. Tanpa pilihan lain, mereka harus menggunakan senjata yang ada. Be careful, Wood. What are these? Tak lama setelah itu, para anggota mafia mulai mengepung tempat tersebut. Akhirnya pergelutan dan adu tembak pun tak dapat dihindari antara mereka. Setelah berhasil menghabisi semua anggota mafia yang masuk ke ruangan senjata itu, Smithy terluka parah karena tertembak dalam insiden tersebut. Kemudian, Walker berusaha menenangkan Smithy. Namun sayangnya, cedera Smithy terlalu parah dan ia harus pergi ke alam kubur. Setelah itu, Susan mengajak Juliet dan Walker ke ruangan medis karena ternyata kaki Walker juga terkena tembakan. Lalu setibanya di ruangan medis, Walker mencoba bertanya tentang tujuan sebenarnya dari para anggota mafia tersebut kenapa ingin menculik Juliet. Lalu, Susan menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk seorang bos mafia. Tapi bos mafia dan kelompoknya itu terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. Bahkan Juliet sendiri adalah salah satu korban yang ditargetkan untuk dijual. Namun bos mafia itu tertarik pada Juliet dan menjadikannya pacarnya. Selama bertahun-tahun menjalin hubungan dengan Juliet, bahkan Juliet mengandung seorang anak dari hubungan tersebut.
Namun, karena cabang bayi mereka ada yang menawar dengan harga tinggi, bos mafia tanpa ragu ingin menjual Juliet dan cabang bayinya. Tapi, karena Susan yang masih memiliki hati nurani memutuskan untuk menyelamatkan Juliet dari tangan bos mafia itu. Terlebih lagi, selama Juliet berpacaran dengan bos mafia, dia seringkali mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Mengetahui hal tersebut, Walker pun menjadi prihatin dan mengatakan bahwa mereka harus segera melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian, Walker mengajak Susan pergi ke ruangan monitor untuk menonaktifkan alat perusak sinyal, supaya dia bisa menghubungi temannya yang berada di sana. Tapi, Susan meminta Walker dan Juliet untuk menunggu di tempat itu. Kemudian dia pergi sendiri ke ruangan monitor. You got family? Working. Alone. Why did you help us? After long enough, you pass life speak. Ketika Susan sedang menuju ke ruangan monitor, dia tiba-tiba bertemu dengan satu tangan kanan bos mafia dan beberapa anak buahnya. Tapi Susan berhasil menghabisi mereka satu persatu. Walaupun tangan kanan bos mafia tersebut berhasil menghindar. Kemudian, setelah mengatasi ancaman tersebut, Susan masuk ke dalam ruangan monitor dan berhasil menonaktifkan perangkat perusaknya. Lalu beberapa saat kemudian, Susan kembali ke ruangan setelah berhasil menonaktifkan perusak sinyal. Dia terlihat mendapat goresan di dadanya akibat pertarungan sebelumnya. Kemudian Susan menjelaskan bahwa perusak sinyal telah dinonaktifkan dan sekarang mereka harus pergi ke ruangan penyimpanan untuk mendapatkan ponsel. Di tempat lain, satu tangan kanan bos mafia bernama Uun mendatangi 3 orang pembunuh bayaran yang kebetulan sedang menginap di fasilitas tersebut. Uun menawarkan pekerjaan kepada mereka, yaitu untuk membantu menangkap Juliet dalam keadaan hidup, dan sebagai imbalannya, mereka akan dibayar 2 kali lipat. Kembali kepada Walker dan yang lainnya, mereka sedang berjalan menuju ruangan penyimpanan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh salah satu tangan kanan bos mafia. Dan setelah pertempuran sengit yang berkepanjangan, akhirnya Walker berhasil menghabisi satu tangan kanan bos mafia tersebut. Mereka kemudian masuk ke ruangan penyimpanan untuk mengambil ponsel yang dibutuhkan. Tapi sayangnya, begitu mereka sampai di dalam ruangan, mereka sadar bahwa ada seorang pembunuh bayaran yang sedang mencari mereka di dalam ruangan tersebut. Mengetahui itu, Walker dengan cepat melemparkan granat asap untuk menciptakan kebingungan dan memudahkan mereka dalam menghadapinya. Namun, pembunuh bayaran tersebut ternyata tangguh dan membuat Walker dan Susan kewalahan. Namun, pada akhirnya, mereka berhasil mengatasi pembunuh bayaran tersebut dan melumpuhkannya. Kemudian, Walker segera mengambil ponsel dan menghubungi temannya untuk meminta bantuan secepat mungkin. Namun sayangnya, temannya mengatakan bahwa bantuan baru akan tiba esok hari. Menyadari situasi tersebut, Walker mengajak Susan dan Juliet untuk terus bergerak karena mereka bisa terkepung jika tetap berada di tempat itu. Kemudian, Susan menyarankan agar mereka pergi ke ruangan depan untuk mengambil identitas baru sambil menunggu bantuan datang. Tapi, ketika mereka menuju ruangan tersebut, mereka menemukan bahwa ada seorang pembunuh bayaran di luar. Akhirnya Walker meminta Susan dan Juliet untuk pergi berdua. Sementara, dia akan menyusul mereka nanti. Kemudian Walker dengan sengaja memancing pembunuh bayaran tersebut masuk ke dalam sebuah ruangan. Akhirnya Walker terlibat dalam perkelahian sengit dengan pembunuh bayaran itu. Setelah beberapa saat Walker bertarung hingga akhirnya dia berhasil menumbangkan pembunuh bayaran itu. Namun, di saat yang sama, Juliet dan Susan malah bertemu dengan seorang pembunuh bayaran lain yang masih tersisa. Kemudian Susan menyuruh Juliet untuk pergi ke ruangan depan sementara dia akan menghadapi pembunuh bayaran tersebut. Tapi sayangnya, Susan terpojok dalam pertarungan tersebut dan tidak berdaya. Untungnya, ketika pembunuh bayaran itu akan menghabisi Susan, tiba-tiba Walker muncul dan menantang pembunuh bayaran tersebut. Sehingga fokus pembunuh bayaran itu langsung beralih kepada Walker. Saat pembunuh bayaran itu mengejar Walker ke dekat mobil, Walker dengan cepat melemparkan granat ke mobil tersebut. Yang akhirnya, ledakan dari granat itu membuat pembunuh bayaran itu roit. Di sisi lain,
Juliet ternyata berhasil ditangkap oleh Uun. Kemudian, Uun memperingatkan Juliet untuk tidak melakukan perlawanan, karena dia tidak akan ragu menghabisi Juliet dan cabang bayinya jika dia berani melawan. Meskipun bos mafia ingin Uun menangkap Juliet dalam keadaan hidup. Tak lama kemudian, Walker dan Susan memasuki ruangan depan dan hanya menemukan berkas identitas mereka. Namun, mereka tidak melihat Juliet di sana. Susan menyadari bahwa Juliet pasti sudah tertangkap. Kemudian, Susan mengajak Walker untuk segera mencari Juliet dan menyelamatkannya. Tetapi Walker menolak dan mengatakan bahwa dia sudah terlalu banyak membantu. Walker memutuskan untuk berhenti di sini. No attachment. Mendengar hal itu, Susan mengatakan apakah Walker tega jika nasib Juliet sama dengan nasib anak dan istrinya. Ternyata, Susan banyak tahu tentang latar belakang Walker ketika dulu Walker masih menjadi marinir dan bertugas di medan perang. Ketika itu, dia tahu saat anak dan istri Walker diculik oleh seorang mafia yang juga menjalankan bisnis perdagangan manusia. Namun, karena saat itu anak dan istri Walker melawan, maka dengan terpaksa mereka dihabisi oleh mafia tersebut. Killed in a revenge. Go fuck yourself. Kemudian, Susan pergi sendirian untuk menyelamatkan Juliet setelah itu. Sementara, Walker yang juga berencana pergi, tiba-tiba dia menemukan liontinnya yang tak sengaja terjatuh saat itu. Kemudian dia melihat foto putrinya yang ada di liontin itu, dan saat itulah Walker mulai merasa bahwa ia juga harus menyelamatkan Juliet, terutama karena Juliet sedang hamil. Singkat cerita, Susan menemukan Juliet yang hendak dibawa pergi oleh dua tangan kanan bos mafia yaitu Uun dan Rena. Ketika mereka berusaha masuk ke dalam mobil, Susan langsung menyerang mereka. Namun sayangnya, usahanya tidak berhasil. Sekarang, Susan terpojok oleh Rena. Tetapi tiba-tiba Walker muncul untuk menyelamatkannya, yang akhirnya mereka berdua terlibat pertarungan sengit dengan Rena. Sementara, Susan harus bertarung dengan Uun. Not bad. Terlihat Walker terus dihajar habis-habisan oleh Rena. Sementara, Susan ternyata mampu dengan mudah menghabisi Uun. Kemudian Susan mencoba membantu Walker yang saat ini sedang terpojok. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil menghabisi seluruh pasukan yang dikirim oleh sang bos mafia tersebut. Tak lama setelah itu, bantuan yang dikirim oleh teman Walker tiba. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, temannya menghubungi Walker dan memberitahunya tentang tawaran pekerjaan baru. Tapi, Walker menjawab bahwa dia akan menyelesaikan urusannya terlebih dahulu sebelum memikirkan tawaran tersebut. Beberapa minggu kemudian, terlihat bos mafia sedang bersantai di markasnya. Namun tiba-tiba, dia mendengar suara keributan di luar ruangannya. Lalu, bos mafia pun langsung menembakkan senjatanya. Tapi ternyata, yang terkena tembakan adalah anak buahnya sendiri. Dan ternyata, Walker datang untuk membuat perhitungan dengannya. Lalu tanpa banyak cincong Walker langsung menghabisi bos mafia itu. Sementara di tempat lain, Susan dan Juliet sedang menunggu kelahiran anak mereka. Mereka berencana memberi nama bayi itu, Walker. Dan film pun tamat, dengan ending yang sangat meng-Walkerkan. Keberhasilan sejati bukan hanya mencapai tujuan pribadi, tetapi juga mampu membantu orang lain meraih kesuksesan mereka. Berpikir tentang orang lain tidak akan mengurangi kesuksesanmu, tetapi justru akan memperkaya hidupmu dan memberi arti yang lebih dalam. Saat kita memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, kita sebenarnya mengumpulkan kebaikan yang tak ternilai harganya. Jadilah orang yang selalu siap memberikan bantuan, karena dalam membantu orang lain, kita menemukan kekuatan dan kebahagiaan yang tak terduga. Membantu orang lain tanpa mengharapkan tanda jasa itu seperti makan mie instan tanpa menunggu kuahnya meletup. Jadi, jika kamu ingin menjadi superhero sejati, jangan hanya berharap menggunakan pakaian ketat, tapi juga bawa selalu kemauan untuk membantu tanpa pamrih. Kesimpulannya adalah, ikan hiu makan tomat, jaka sembung jajan seblak, yang artinya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.